Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, selamat datang kembali di channel Belajar Bahasa Arab menggunakan kitab Qasasul Anbiya. Jadi kita sudah sampai pada judulnya Amamal Mulk, yaitu di hadapan kerajaan. Jadi di sini Nabi Ibrahim berhadapan dengan Raja Namrud. Nah, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'anallahu bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Amamal Malik. Nah, setelah mulai berdakwah kepada orang-orang tentang kenapa orang-orang itu mau menyembah kepada patung-patung. Sekarang ada ceritanya lagi di depan para kerajaan, orang-orang yang ada di kerajaan. Kana fil madinati malikun kabirun jiddan. Adalah pada sebuah kota itu terdapat seorang raja yang besar sekali, kabirun jiddan. Zalimun jiddan, selain besar dia juga raja yang zalim sekali. Wa kana an-nasu yasjuduna lil malik, dan adalah orang-orang itu mereka sujud kepada raja itu. Sujud di sini bermakna menyembah, ya'budun juga. As-sami'al maliku, dan mendengarlah oleh raja anna Ibrahim, bahwasanya Ibrahim itu yasjudu lillah, bahwasanya Ibrahim itu sujud kepada Allah. Wala yasjudu li ahadin, dan tidak sujud kepada seseorang pun. Faghadibal malik, maka marahlah raja ini. Wa talaba Ibrahim, dan mencari Nabi Ibrahim. Nah, kenapa ini orang ini tidak menyembah kepadaku? Nah, seperti itu. Maka cari dia. Nah, mau dihakimi. Jadi Nabi itu memang penuh dengan pengorbanan dan penuh dengan ujian-ujian yang ya berat lah, karena sesuai dengan kapasitasnya. Kalau kita diuji seperti ini, sudah keok sudah kita ini. Kita semoga berharap semoga kita dikuatkan lah dalam keimanan, amin ya rabbal alamin. Wajah Ibrahim, datanglah Nabi Ibrahim. Nah, setelah dicari maka datanglah Ibrahim. Wa kana Ibrahim la yakhafu ahadan illallah, dan Nabi Ibrahim itu tidak takut ianya Ibrahim kepada seorang pun kecuali Allah, illallah. Qala al-malik, maka berkatalah raja, man rabbuka ya Ibrahim, siapa Tuhanmu wahai Ibrahim? Qala Ibrahim, rabbi Allah. Nah, di sini menjawablah Nabi Ibrahim, Tuhanku itu adalah Allah. Qala al-malik, manillah ya Ibrahim, siapa Allah itu wahai Ibrahim? Nah, di sini masih bagus lah, di sini ada diskusi lah, di sini tidak langsung menyerang fisik. Qala Ibrahim, allazi yuhyi wa yumit, Allah itu adalah Tuhan yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Qala Malik, ana uhyi wa umit, aku pun bisa menghidupkan, aku pun bisa mematikan. Dengan sombongnya ia mengatakan seperti itu. Wada'al maliku rajulan wa qatalahu, maka ia memanggil salah seorang anak buahnya, wa qatalahu, dan membunuhnya. Lihat di sini, aku juga bisa membunuh, aku mematikan. Wada'a rajulan akhara wa tarakahu, dan ia memanggil seseorang lagi tetapi dia membiarkannya hidup. Maksudnya dia ingin menyaingi sifat-sifat Allah yang disebutkan Nabi Ibrahim, yaitu maha hidup dan maha mematikan. Qala ana uhyi wa umit. Nah, berkata dia raja itu, aku pun bisa menghidupkan dan mematikan. Qataltu rajulan wa taraktu rajulan.
Aku mematikan, aku membunuh seorang, dan aku pun membiarkan hidup seseorang. Wa kana al-maliku balidan jiddan. Wa kadzalika kullu musyrikin. Wa kana al-malik, dan adalah raja itu balid. Balid di sini goblok lah gitu. Bodoh, jiddan bodoh sekali. Wa kadzalika kullu musyrikin. Wa kadzalika di sini khabar muqaddam, kullu mubtada. Dan begitu juga tiap-tiap orang musyrik. Wa arada Ibrahim, dan menghendakilah oleh Ibrahim itu an yafhamal malik. Mungkin di sini maksudnya ini menghendakilah Ibrahim, ingin sekali itu raja itu paham an yafhamal maliku, untuk apa nih, atau salah baris. Kalau dia salah baris berarti an yafhamal malika gitu sebenarnya, untuk membuat paham kepada raja. Tetapi karena di sini Malik di sini ropa, mungkin Ibrahim di sini sangat ingin raja itu paham sendiri mungkin gitu. Wa yafhama qaumuhu, dan agar pahamlah oleh kaumnya. Faqala Ibrahim lil malik, maka berkatalah Nabi Ibrahim kepada raja, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib, maka sungguh Allah itu mampu menerbitkan matahari daripada timur, maka datangkanlah kalau kamu bisa matahari itu dari barat. Fatahayyaral maliku wasakata, maka bingunglah raja itu di dalam menjawab argumen daripada Nabi Ibrahim. Wa khajilal maliku, dan malulah oleh raja itu. Wa ma wajada jawaban, dan tiada ia mendapatkan jawaban. Gitu kalau diskusi bersama nabi-nabi Allah, nabi-nabi yang diberikan kecerdasan di dalam berargumen. Da'watu walidihi. Nah, sekarang setelah berdakwah kepada raja, memang ini belum selesai sebenarnya cerita yang ada dakwahnya Nabi kepada raja ini, tetapi karena kitab ini kitab yang ringkas sesuai dengan anak-anak, maka sesudah berdakwah kepada raja, nah sekarang dipindah lagi ke dakwah kepada bapaknya. Wa arada Ibrahim an yad'uwa walidahu aidan, dan menghendakilah oleh Nabi Ibrahim untuk mengajak bapaknya juga berdakwah kepada bapaknya. Faqala lahu, maka berkatalah Nabi Ibrahim kepada bapaknya, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru. Wahai bapakku, ya, kenapa engkau mau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat? Walima ta'budu ma la yanfa'u wa la yadhurruk, dan mengapa kamu mau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa mendatangkan mudarat? Ya abati la ta'budu syaitan, wahai bapakku, janganlah engkau sembah syaitan. Ya abati a'budu rahman, wahai bapakku, sembahlah Allah yang Maha Rahman. Nah, dikatakan begitu, maka waghadiba walidu Ibrahim, maka marahlah bapaknya Ibrahim. Nabi Ibrahim menjadi marah. Wa qala ana adribuk, aku akan pukul kamu. Mungkin di sini pukulnya bukan pukulan biasa ya, tapi mungkin menggantungnya gitu, lebih keras lah gitu. Ataupun ya sesuai kalimatnya, adribuka, aku akan memukulmu. Fatrukni, maka tinggalkanlah aku, kata bapaknya. Tinggalkanlah olehmu akan aku, wala taqul syai'an, dan diamlah, jangan ucapkan sepatah kata pun. Wa kana Ibrahim haliman, adalah Nabi Ibrahim itu bersabar dia karena penolakan dakwah ayahnya. Faqala liwalidihi, maka berkatalah ia kepada bapaknya, salamun alaika, keselamatanlah atasmu. Jadi di sini meskipun ditolak mentah-mentah sama bapaknya, akhlak seorang nabi itu akan tetap hormat kepada bapaknya. Bahkan didoakan, salamun alaika, itu semoga keselamatan atasmu wahai bapakku, semoga dapat hidayah lah kayak gitu.
Wa qala lahu, dan berkatalah Nabi Ibrahim bagi bapaknya, ana azhabu min huna, aku akan pergi dari sini, minggat maksudnya dari sini, wa ad'u rabbi, dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Wa ta'assafa Ibrahim jiddan, dan merasa sedihlah oleh Nabi Ibrahim sekali, maksudnya sedih sekali. Orang-orang banyak yang mengikutinya, tetapi bapaknya sendiri tidak bisa dipujuk lah gitu. Makanya beliau merasa sedih. Wa arada an yadhhaba, dan beliau ingin untuk pergi ila baladin akhar, kepada satu negeri yang lain. Nah, di sini negerinya ini di mana ini? Kalau nggak salah di Palestina juga ini ya. Jadi kalau ada yang tahu, silahkan komentar di kolom komentar. Soalnya nanti kan beliau ini mempunyai anak-anak yang tinggal di Kanaan. Kanaan itu sendiri berada di Palestina. Tapi kita lanjut saja nih. Wa ya'budu rabbahu, dan setelah pergi menuju negeri yang lain, ia menyembah kepada Allah. Wa yad'un nas, dan mengajak kepada manusia, ilallah, kepada Allah. Nah, maksudnya negeri itu di sini adalah ila Makkah, yaitu beliau pergi ke Makkah. Nah, jadi saat ini beliau sudah punya 2 istri, yaitu Siti Hajar dan siapa namanya satu? Siti Hajar dan siapa? Lupa saya nama istrinya. Ibunya Nabi Yakub. Siti Hajar, Siti Sarah dan Siti Hajar. Siti Sarah di sini adalah ibunda daripada Nabi Yakub. Nabi Yakub punya saudara Nabi juga, tapi di sini saya tidak akan ceritakan. Kalau mau, ada konten video saya di bawah, itu ada konten-konten keturunan Nabi dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad, dari Nabi Muhammad sampai kepada Habib Rizik Syihab. Di situ ada. Jadi Nabi Yakub itu juga punya saudara Nabi. Coba dicek di video saya yang lain. Ila Makkah wa ghadiba qaum Ibrahim wa ghadibal malik wa ghadiba walidi Ibrahim. Marahlah kaum Nabi Ibrahim, rajanya juga marah dan bapaknya juga marah. Wa arada Ibrahim an yusafira ila baladin akhar wa ya'budu fihi Allah. Nabi Ibrahim ingin berpergian kepada satu negeri yang lain dan menyembah padanya Allah. Wa yad'un nasa ila Allah, dan mengajak manusia kepada Allah. Wa kharaja Ibrahim min baladihi wa wadda'a walidahu, dan Nabi Ibrahim keluar min baladihi, daripada negerinya, wa wadda'a walidahu, dan berpamitan kepada bapaknya. Wa qasada Ibrahimu Makkah wa ma'ahu zawjuhu Hajar, dan berniatlah Ibrahim menuju Makkah, dan bersamanya saat perjalanan itu adalah istrinya Siti Hajar. Ini adalah ibunda daripada Nabi Ismail alaihissalam. Makanat Makkatu laisa fiha ushbun wala syajarun, dan saat itu Makkah adalah negeri yang tidak ada rumput, tidak ada apa lagi, di sana itu ada pohon, jadi benar-benar tandus. Wa kanat Makkatu laisa fiha bi'run wala naharun, dan adalah negeri Makkah saat itu tidak ada padanya itu sumur dan tidak ada padanya itu sungai. Wa kanat Makkatu laisa fiha hayawanun wala basyarun, ya ketika itu Makkah adalah negeri yang padanya negeri Makkah itu tidak ada hewan-hewan tidak ada, wala basyarun, dan tidak ada tidak ada manusia. Mungkin di sini hewan-hewan maksudnya hewan-hewan ternak gitu kan, karena hewan ternak itu identik biasa hidup bersama manusia. Tetapi kalau hewan-hewan yang ada di gurun pasir ya bisa saja hidup seperti ular misalnya kan, atau hewan-hewan yang kuat berada di daerah yang panas. Wa wassala Ibrahim ila Makkah wa nazala fiha, dan sampailah Nabi Ibrahim kepada negeri Makkah dan menuju ke sana dan turun. Maksudnya berarti negeri Makkah itu berada agak bawah gitu, makanya dikatakan turun di sini. Wa taraka Ibrahim zawjahu Hajar. Nah, di sini
cerita yang menyedihkannya di sini. Dan meninggalkanlah oleh Ibrahim akan istrinya Hajar wa waladahu, dan meninggalkan anaknya Ismail, yaitu Sayyidina Ismail, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Walamma arada Ibrahim an yadhhaba qalat zawjuhu Hajar, dan manakala ketika hendak Ibrahim itu hendak pergi meninggalkan keduanya, ila aina ya sayyidi, mau pergi ke manakah engkau wahai suamiku? Sayyidi di sini bermakna suami. Pergi ke manakah, mau pergi ke manakah engkau wahai suamiku? Atatrukuni huna, apakah engkau akan meninggalkan kami berdua di sini? Atatrukuni walaysa huna ma'un, atatrukuni walaysa huna ma'un wala ta'amun, apakah engkau akan tega meninggalkan kami di sini sedangkan di sini tidak ada air sedikit pun dan tidak ada makanan? Hal amarakallahu bihadza. Nah, ini pertanyaan pentingnya. Dari di sini Siti Hajar tidak hanya merengek lah gitu, bersedih hati, tetapi karena kekuatan tauhidnya juga ia bertanya, apakah ini perintah dari Allah? Nah, maka menjawablah Nabi Ibrahim, "Na'am, iya." Qalat Hajar, maka berjawablah Hajar, "Idzan la yudhi'ana." Baiklah, gitu. Coba kita bayangkan kita ditinggalkan di tempat yang seperti itu dan kita menjawab baiklah gitu. Jadi seperti apa perasaan kita? Dan saat itu dia bersama anaknya yang masih bayi. La yudhi'ana, yang baiklah, idzan la yudhi'ana, maka tidak adalah yang akan di sini menyempitkan kami. Artinya tidak ada yang akan menyusahkan kami kalau ini memang perintah Allah gitu. Ini nanti Bi'ru Zamzam, nanti ceritanya di sini adalah sumur Zamzam yang akan muncul di sini. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.